Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Pangeran Arsyad Ihsanul Haq LC, yang kami hormati Ketua Umum INAMA Kakak Mulyawan Tuan Kota, yang kami kasihi panitia buka puasa bersama INAMA beserta teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik masyarakat INAMA sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka menyelenggarakan acara puasa bersama INAMA pada kesempatan kali ini. Untuk menginfokan saja bahwa buka puasa kita hari ini dilaksanakan offline dan online. Online bersama kita dan offline itu ada beberapa orang yang berkumpul mungkin di Ambon. Berkumpul untuk join buka puasa kita hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, tiga sambutan Ketua Umum INAMA, empat tausiah dan sesi tanya jawab, lima sharing session, enam pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, tujuh zikir dan buka puasa bersama, serta delapan penutup. Pertama-tama marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah oleh Saudari Tiara Hasan dan Saudari Nasa Ngaji. Kepada Saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Mohon maaf, Ica kayaknya masih mute deh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
yaitu dalam beberapa hari tertentu. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Umum Inama kepada Kakak Mulyawan Tuan Kota, dipersilakan. Mungkin Ketua Umum namanya sedang masih berbuka puasa karena sekarang di Ambon sudah jam setengah Halo, halo, 7. Boleh Kakak, silakan Kakak kata sambutannya Kak. halo. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Saudara alumni semuanya, pertama-tama kita mau memastikan dulu apakah kita punya suara terdengar dengan jelas. Terdengar Kak Wan. Oke, pertama ingin mohon maaf untuk mungkin ada suara-suara bising yang ikut masuk di Zoom teman-teman. Di sini situasinya lagi ikut meramaikan acara buka puasa bersama waktu Indonesia Barat alumni SMA Negeri 25 Ambon dari Ambon. Gitu. Nah, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat dari acara buka puasa bersama ini yang luar biasa barokah. Pertama-tama yang kasih Ustaz atas kesediaan waktunya dalam kesempatannya bisa hadir di tengah-tengah alumni SMA Negeri 25 Ambon. Sedikit bercerita, SMA 25 Ambon adalah SMA terbaik yang ada saat ini di Provinsi Maluku dan berkedudukan di ibu kota provinsi di Kota Ambon, Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga selain tausiah dan ceramahnya yang kita dapatkan, kita juga bisa ikut belajar dari Ustadz dalam hal pendidikan dan jaringan yang sudah Ustadz miliki bisa berguna untuk teman-teman dan saudara alumni semua yang hadir dalam kesempatan ini. Kedua, untuk acara buka puasa bersama ini memang ketua semua agendakan dalam bentuk online karena pada dasarnya situasi dan
kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang sedang kita alami merupakan sebuah situasi yang harus memerlukan penyesuaian ya Ustadz ya. Jadi teman-teman semua mari lakukan buka puasa bersama ini dengan situasi yang menyesuaikan dan semoga tetap tidak mengurangi hikmat dan barokah dari pepenuhnya dimanapun berada. Selamat mendengarkan tausiah dari Ustadz Pangeran Arsyad. Semoga wejangan nasihat dan dakwanya dapat berguna dan memperkaya kakung semua, khususnya untuk di bulan puasa yang sudah memasuki hari-hari terakhir menuju bulan Syawal. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati tausiah dan buka puasa bersama untuk teman-teman semua khususnya di waktu dan Syawal. Terima kasih teman-teman, dikembalikan kepada saudari moderator Ibu Devi Umal. Terima kasih Kak Kawan kata sambutannya. Kita beralih ke acara selanjutnya yaitu tausiah dan tanya jawab oleh Ustadz Pangeran Arsyad Ihsanul Haq LC. Namun sebelum saya persilakan Ustadznya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan Ustadz yang hadir di antara kita hari ini karena beliau ini luar biasa sekali ya, dapat jadikan contoh yang sangat baik untuk kita semua. Jadi Ustadznya ini bernama Ustadz Pangeran Arsyad Ihsanul Haq LC, lahir di Jakarta Mei tanggal 24 tahun 91. Jadi kalau disamakan mungkin sama seperti angkatan 1 SMA Negeri Siswa 5 Ambon ya. Untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau lulus dari Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Studi Islam Darussalam, kemudian melanjutkan lagi studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Ushuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Dan untuk riwayat organisasinya sendiri cukup menarik. Beliau terhitung dari 2014 menjadi Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Cabang Kairo. 2017-2018 menjadi Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir. 2017-2018 menjadi Ketua Forum Pelajar Asia di Mesir. Dan saat ini 2020 sampai 2025 menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Jaringan Alumni Timur Tengah ya, luar biasa sekali. Untuk pengalaman mengajar beliau juga, beliau pernah menjadi guru di Pondok Gontor 3 Kediri dan juga guru di MTSN 21 Jakarta Timur. Beliau juga menguasai 4 bahasa, terhitung bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Turki. Luar biasa sekali ya ustadz kita yang hadir pada hari ini. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah tidak sabar mendengarkan tausiah dari Ustadz. Jadi saya dengan hormat saya persilakan Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi dan juga ketua dari Ikatan Alumni tadi. Serta rekan-rekan Bang Mulyawan tadi ya, dan rekan-rekan alumni yang pada hari ini bisa hadir. Mohon maaf, saya pakai peci nih, lagi di luar. Tapi mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mbak Devi, sebelum saya mulai nih sampai jam berapa ya? Biar saya menyesuaikan. Ini di saya 16.44, berapa menit? Iya, untuk tausiahnya sendiri kita berikan waktu kurang lebih 40 menit, Pak Ustadz. 40 menit ya? Berarti Iya. sampai, sampai tanya jawab. Oke, bismillah, terima kasih Mbak Devi, mudah-mudahan suara saya jelas. Rekan-rekan sekalian, ini kita berarti insya Allah ya seumuran lah ya, nggak jauh beda, paling beda beberapa tahun aja. Pada hari ini, saya ingin bahas tema itu adalah tentang investasi di bulan Ramadan. Ini rekan-rekan pasti tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri ya.
Yang saya kenal ada Bang Dede, ada Mas Iksan Tiat. Ada yang tinggal di Jakarta atau ada yang tinggal di luar negeri. Pasti ada, saya yakin, pasti ada salah satu dari rekan-rekan semua itu yang bermain saham. Saya nggak membahas tentang halal haram atau sebagainya, pasti ada. Saya nggak main, tapi saya tertarik untuk belajar dan melihat bagaimana orang bisa senang dan juga orang bisa sangat sedih. Kalau yang bermain dengan saham, ada saham misalnya dari Tesla. Itu saham Tesla pada tahun 2010 bulan Juli, itu nilainya $3,8 per lembar saham. Jarak 10 tahun, tahun 2020, itu satu lembar saham Tesla, itu harganya, 2021, itu harganya Januari $880. Berapa kalau kita hitung dari $3,8 sampai ke dalam $880? Minimal itu sampai 220 kali lipat. Atau nggak usah jauh-jauh, kemarin ketika masa pandemi, ini banyak orang yang bermain saham juga tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Kenapa? Misalnya ada saham BRIS dari Syariah ya, itu sahamnya ketika bulan Maret 2020, itu per lembar 155. Nanti kalau yang nggak percaya cek aja ya, Mas. saya nggak boleh ngajarin di sini, banyak yang lebih pintar. Kalau saya belajarnya agama, ini pasti banyak yang belajarnya ekonomi dan sebagainya. Itu di bulan Desember 2020 itu harganya sampai 3.600 sekian. Berarti sudah berapa kali lipat? 20 kali lipat. Itu kalau Tesla sempat waktu itu mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik sempat narok 10 juta beli saham Tesla. Itu sekarang udah berapa miliar? Minimal udah 2,2 miliar. Ya enggak? Atau sempat beli saham BRIS atau saham misalnya Bukopin Syariah, waktu itu juga fluktuatif. Itu sudah minimal pernah naruh 10 juta, itu dapat 220 juta. Itu kalau yang modal pengen nikah itu uang gampang. Ya enggak? Jadi dalam investasi bisnis apa bisa secepat itu ya, dalam jangka singkat. Nah, sampai Elon Musk juga bisa menjual perusahaannya, Tesla bisa ngalahin kapitalnya dari Toyota, padahal jumlah produksi mobilnya nggak seberapa. Atau misalnya gini, sebelum kita masuk ke materi kita, atau misalnya ada sempat yang punya tanah di Kalimantan, tiba-tiba itu tanahnya bakal menjadi berdampingan dengan ibu kota. Itu pasti akan naik tinggi sekali harganya, ya enggak? Nah, sekarang teman-teman yang misalnya bermain saham dan sempat tertarik untuk beli saham Tesla tapi ragu-ragu. Kira-kira tahun 2010 waktu itu punya duit, pengen beli saham tapi ragu-ragu ini bisa benar apa enggak. Tentunya sekarang ngelihat fakta bisa sampai 200 kali lipat. Ya, bagi yang bermain misalnya. Kira-kira sedih nggak? Pasti gigit jari. Ya. Atau bahkan mungkin yang bermain di Indonesia sempat ngelepas saham BRIS ketika lagi anjlok, tau-taunya dapat 3.600. Kira-kira sedih nggak? Pasti sedih. Karena sudah ngebayangin tuh uang muda sama sangat. Ataupun juga orang-orang yang punya tanah di Kalimantan atau yang tanah tiba-tiba di sampingnya dibangun pintu tol. Itu pasti kita bakal sedih banget dan merasa, kenapa nih ngelewatin kesempatan ini padahal potensinya bisa sebesar itu. Nah teman-teman, kita kalau yang bersifat dunia, bersifat yang nyata, bersifat yang bisa kita lihat real, padahal itu masih gambling ya, bisa jadi untung, bisa juga enggak, itu kita merasa rugi banget dan sedih banget. Padahal itu adalah perkaliannya nggak pasti, bisa jadi bahkan kita kehilangan aset kita. Karena kebetulan seperti kayak misalnya saya tuh karyawan di Masjid Agung Sunda Kelapa, ketuanya Pak Haji Aksa Mahmud, itu dia kalau kehilangan dari sahamnya di Bukopin Syariah itu bisa sampai 3,5 triliun karena demikianlah saham. Itu kita untuk hal yang mungkin untung, mungkin rugi, itu kita sangat sedih kalau sampai kelewatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjanjikan sesuatu yang pasti. Rasulullah SAW memiliki 4 sifat, ya, amanah, siddiq, publik, fatonah. Salah satu ya sifat Rasulullah adalah siddiq. Siddiq itu artinya apa? Siddiq artinya itu benar. Apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah
itu pasti benar dan pasti terjadi. Walaupun nanti bisa dipahami secara tekstual ataupun bisa dipahami secara kontekstual. Seperti itu. Itu Rasul. Dia memiliki sifat maksum, ya, tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah khianat. Itu adalah seorang manusia. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang ia adalah pencipta kita semua, maka tidak mungkin berdusta. Nauzubillah. Mengatakan itu aja kepada Allah itu sangat tidak bisa. Tapi mengapa kita itu justru tidak tertarik dengan perdagangan atau investasi yang Allah tawarkan kepada kita? Rekan-rekan tahu nilai investasi terendah yang Allah akan balas berapa? Kalau tadi BRIS, kira-kira nilai investasi kalau kita bikin kebaikan berapa Allah bakal balas paling rendah? Kalau tadi kita bilang BRIS 20 kali lipat, Tesla bisa 200 kali 20 lipat. Allah berfirman, itu balasan paling rendah yang akan dibalas Allah kepada orang yang berinvestasi kepada Allah itu adalah 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Itu investasi paling sedikit ya. Karena ada lagi yang lebih sedikit karena tidak dilakukan, yaitu adalah niat. Ketika kita niat, itu nilainya 1. Ketika kita laksanakan, itu nilainya 10. Tapi ada nilai yang lebih fantastis, bahkan lebih jauh, lebih menguntungkan daripada investasi orang yang naruh duit di Tesla tahun 2010 dan cairin tahun 2021. Yaitu janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu umpama sebutir benih yang darinya tumbuh 7 tangkai. Lalu dari 7 tangkai itu akan tumbuh lagi 100 biji dan Allah yudha'ifu liman yasha, dan Allah tidak terbatas sebenarnya pada 700 itu, bisa saja melipat gandakannya lebih karena Allah maha luas rahmatnya dan juga maha mengetahui. Kebayang nggak Allah bilang akan kasih 700 kali lipat. Ya. Kalau misalnya orang yang bermain saham aja kehilangan kesempatan 220 kali lipat di Tesla bisa sedih. Kok kita nggak merasa sedih sama sekali? Padahal saham itu fluktuatif, bisa untung, bisa buntung. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih kita sampai 700 kali lipat. Kira-kira kenapa sih kita nggak melaksanakannya itu? Apakah karena kita nggak percaya, atau kita mengatakan bahwasanya Allah tidak menyempurnakan janjinya, atau kita salah dalam memahami konsep bagaimana Allah membalas amalan itu? Mungkin konsep kita nih masih konsep paling dasar. Dan konsep kita masih konsep seperti anak kecil. Kalau saya beri sekarang, maka Allah beri langsung. Mungkin teman-teman sudah sering dengar bahwasanya Allah bisa saja memberikannya bukan dalam bentuk uang. Ya. Allah bisa memberikannya dalam bentuk yang Allah tahu mana yang kita lebih butuh. Ya. Misalnya Bang Dede, ya, Bang Dede kasih hari ini karena bulan Ramadan, Bang Dede ketemu anak yatim atau nenek-nenek yang dia tidak ada rumah, tiba-tiba tergerak hatinya ingin investasi 1 juta. Oke. Kira-kira apakah setelah Bang Dede kasih 1 juta, tiba-tiba langsung datang, tiba-tiba menang undian di Bank Syariah Indonesia misalnya, dapat duit 700 juta. Atau tiba-tiba ada teman yang nganterkan mobil mewah senilai 700 juta. Apakah seperti itu balasannya? Pasti kan enggak. Allah tidak menutup kemungkinan. Tapi balasan itu bukan hanya dalam bentuk uang. Kadang-kadang balasan itu dalam bentuk kenyamanan hati. Balasan itu dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Balasan itu dalam bentuk kita memiliki nikmat teman-teman yang bisa seiman dan seperjuangan. Atau kita bisa terhindar dari masalah. Bahkan kadang balasannya itu adalah dengan tidak memberi. Kenapa? Karena bisa jadi rizki dan nikmat yang Allah berikan itu adalah dengan menangguhkan rizki. Karena siapa tahu tadi Bang Dede ketika dapat duit banyak, tiba-tiba dia jalan-jalan ke luar negeri, ya tiba-tiba dia kerampok, atau tiba-tiba dia menjadi korban, atau tiba-tiba dia kecelakaan.
maka dengan penangguhan hartanya, maka itu adalah jalan rahmatnya Allah. Karena ada orang yang sanggup diberi harta, ada yang sanggup diberi kekurangan harta. Karena dengan diberi harta dia makin jauh, tapi ketika diberi kekurangan harta, dia justru mendekat. Tapi yang harus lagi kita pahami, bukan hanya Allah akan balas dalam bentuk lain. Tapi yang paling penting kita ingat, bahwa saja Allah pasti membalas. Balasannya dengan apa? Dengan yang terbaik menurut Allah, dengan apa yang paling kita butuhkan. Dan ya kehilangan motor 2 minggu lalu. Ya mungkin kalau nggak hilang motornya itu masuk jurang atau apa kan itu diselamatin. Dan yang paling penting rekan-rekan harus kita ingat, konsep balasnya Allah itu nggak kontan langsung. Tapi balasnya di saat benar-benar kita siap atau di saat terbaik untuk kita semua. Abang-abang sekarang saya yakin ada yang sudah punya mobil, ada yang sudah punya rumah, ada yang mungkin masih kontrakan, tapi sudah bisa untuk menghidupi dirinya dan cukup untuk keluarganya. Abang-abang, kalau kita nggak paham bahwasanya Allah membalas saat yang kita butuhkan, saya yakin kita tuh mengira semua pencapaian itu adalah hasil kerja keras kita. Padahal balasan Allah bisa jadi ditunda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari saat kita berberi sedekah. Maka kalau sekarang abang-abang punya rumah, punya mobil, punya motor, bisa jadi itu adalah balasan dari 50.000 yang pernah abang infakkan kepada pengemis. Atau bisa jadi itu adalah 100.000 dari yang harta abang berikan untuk anak-anak yatim yang kelaparan dan tidak punya orang tua. Atau itu adalah mungkin 200.000 dari bantuan sekolah untuk mahasiswa yang kesulitan dana. Tapi Allah tidak kasih 15 tahun yang lalu. Tapi Allah berikan saat ini. Kita harus paham bahwasanya Allah pasti beri. Tapi berinya kapan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus masuk dalam pikiran kita. Kalau kita tidak percaya bahwasanya Allah balas dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bisa jadi kita itu berpikir bahwasanya semua ini adalah pencapaian murni dari apa yang kita lakukan. Kalau demikian, apa bedanya kita sama Karun? Bedanya Karun punya harta banyak, kita harta kecil. Persamaan kita apa? Sama-sama takabur. Sama-sama lupa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman coba baca Al-Qasas ayat 79 ketika Qarun diminta hartanya. Teman-teman pasti tahu Qarun ya. Kalau dibandingkan dengan kita, kesolehan Qarun bisa dijamin. Banyak dari kita kalah dari Qarun. Karena Qarun itu lebih soleh. Qarun itu masih saudara dengan Nabi Musa. Dia adalah abid. Abid itu apa? Orang yang terus beribadah kepada Allah. Ya. Dan Qarun sangat-sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu saat dia minta didoakan untuk dapat harta. Dapatlah dia harta. Sampai hartanya itu untuk menyimpan gudangnya. Itu kuncinya harus dibawa dengan rombongan keledai. Saking hartanya banyak. Ya kalau sekarang jadi Bill Gates lah atau jadi Elon Musk. Dan ketika Qarun diminta hartanya untuk sedekah, apa yang Qarun sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 79? Bismillahirrahmanirrahim. Innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya harta ini yang aku miliki, itu adalah hasil pencapaian yang aku lakukan dan hasil jerih payahku. Nah kalau seperti itu, apa bedanya kita sama Qarun? Ya enggak? Ketika kita sekarang dapat mobil, sekarang kita dapat rumah, sekarang kita dapat semua fasilitas. Terus kita lupa, bahwasanya itu loh, berapa nilai mobil kamu? 500 juta. Ya itu adalah sedekah kamu mungkin 1 juta di 10 tahun yang lalu yang kamu sudah lupa. Tapi Allah balas saat itu, saat diri kamu mampu. Saat diri kamu bisa beramanah terhadap harta itu. Ya. Maka jangan sampai kita merasa kita ini adalah ya pencapaian kita, ini adalah hasil karya kita, ini adalah uang diri kita. Padahal itu adalah balasan yang Allah tunda. Maka kalau kita sampai lupa, kita nggak ada bedanya dengan Qarun. Kita adalah hanya Qarun-Qarun kecil. Dan Qarun lebih baik dari kita. Karena pernah soleh banget. Kalau kita terawihnya mungkin bolong. Tahajudnya kalau ingat. Ya kan, itu pun subuhnya setelah matahari membangunkan kita ya. Padahal ada sholat syuruk. Sholat syuruk itu antum masuk masjid, itikaf, ya sampai terbit matahari, tunggu 15 menit,
Antum sholat syuruk itu lebih baik daripada umroh, ya, umroh dan haji. Nah, antum waktunya syuruk tapi antum sholat subuh. Ya makanya kalau misalnya dibilang banyak yang lebih baik dari korun, banyak lebih baik daripada diri kita. Nah, jangan sampai kita kehilangan konsep bahwasanya kita kasih sekarang. Jangan pakai berpikir bahwasanya Allah tidak akan balas. Allah pasti balas. Karena nabinya saja maksum, apalagi zat penciptanya yang sangat mulia dan sangat terpuji. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Kalau kita sampai melewatkan kesempatan ini, Allah tuh sudah menggambarkan orang-orang yang melewatkan kesempatan bersedekah. Dalam surat Al-Munafikun, ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaq wa akum minas shalihin." Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah dan infakkanlah dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian pada salah seorang dari kamu dan ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tangguhkanlah walau sesaat. Kira-kira orang kalau sudah mati, pengen kembali ke dunia, pengen ibadah apa? Puasa, sholat, zakat, haji. Pahala puasa itu tinggi, Allah langsung balas. Tapi selesai puasa, selesai ibadahnya. Pahala haji tinggi. Selesai kita tawaf wada, selesai prosesi haji kita. Pahala apa lagi? Puasa, sholat itu semuanya tinggi. Tapi selesai pelaksananya, selesai juga hitungan ibadah. Maka orang yang sudah mati, balik ke dunia itu nggak minta untuk haji, nggak minta untuk puasa, nggak minta untuk sholat malam. Tapi satu permintaan. Fa'asaddaq wa akum minas shalihin. Maka aku bersedekah dan aku masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya. Jadi itu. Tapi apa balasan Allah? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, "Awalam nu'ammirkum." Belumkah kami cukupkan umurmu? Ya. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk bersedekah karena kita salah memahami konsep balasan dari Allah yang menyebabkan kita menjadi korun-korun kecil dan baru saja menyesalinya ketika kita sudah meninggalkan dunia yang nyata hingga kita yakin bahwa semua yang Allah janjikan benar. Makanya dalam bahasa Arab, dalam Quran, kematian itu kadang disebut hatta atakal yakin, sampai datang keyakinan kepada. Kenapa? Karena ketika kita dalam Al-Quran, ketika di dalam hadis, kita masih menganggap itu adalah sebuah imajinasi yang belum bisa kita realisasikan. Tapi ketika kematian sudah datang, tiba-tiba itulah terlihat bagi kita bahwasanya itu semua nyata. Seperti kita bilang tentang apa yang di akhirat tuh kayak kita bicara ada drone di tahun 600. Tidak bakal orang bisa membayangkan besi bisa terbang, bisa merekam semua itu. Sama, kita memandang akhirat itu seperti itu. Tapi kalau kita untuk melogiskan, nggak logis. Tapi kalau misalnya kita bisa mempercayai, nah itulah kita akan menjadi orang yang beruntung. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Rekan-rekan, ini kita sekarang di bulan Ramadan, di penghujung. Ya, di penghujung bulan Ramadan, para sahabat itu kalau menjelang bulan Ramadan, itu bukan happy, bukan kayak kita. Ya kan? Kita itu baru lebaran hari pertama, udah bikin status alhamdulillah, lebaran 29 hari lagi. Padahal janjinya itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga dalam hadis lain, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka diampuni dosanya. Bukan barang siapa yang bergembira dengan perginya Ramadan. Dan para sahabat itu ketika Ramadan pergi, itu mereka sedih. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan, segala amalan ibadah kita itu berkali lipat pahalanya. Ya, apa yang dikatakan Allah 700 kali lipat, tidak demikian di bulan Ramadan. Itu bisa jadi 7.000, 70.000, dan sampai yang bilangan yang kita tidak bayangkan. Nah, seperti itu. Makanya dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara umat manusia. Tapi dia lebih dermawan lagi di Ramadan. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis At-Tirmizi itu pernah mengatakan
afdhalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah di bulan Ramadan. Maka rekan-rekan, ini adalah tempat terbaik bagi kita untuk menginfakkan. Jangan berharap balasannya tahun ini. Ikhlaskan aja. Nanti Allah akan berikan di waktu yang paling baik untuk dibalas kepada kita. Karena dalam hadis ini masih ada waktu, sekarang hari Minggu ya. Ada Senin, Selasa, Rabu untuk kita dapatkan pahala puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana mislu ajri shaim, ghaira annahu la yunqas min ajri shaim." Ya. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan diberikan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu misluhu fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka dibangunkan juga di hari akhirat nanti sepertinya. Dan dalam definisi membangun masjid, bukan masjid secara penuh, bahkan dengan 10.000, dengan 20.000, dengan 100.000, itu termasuk membangun masjid ketika Anda berpatungan untuk bangun bangunannya. Ada yang menarik di Kairo itu dikenal dengan kota 1000 menara. Kenapa? Karena jarak 50 meter ada masjid. Jarak 50 meter ada masjid, bahkan kadang berdampingan. Kenapa? Dan itu masjid dibangun dari tahun 800, tahun 900, tahun 1000. Kenapa? Karena para penguasa itu tahu mereka pasti pernah menzalimi rakyatnya. Pasti mereka telah membuat luka dan dosa. Bagaimana agar mereka setelah pergi amalnya terus mengalir? Maka para sultan yang ada di Mesir, di Kairo khususnya, dia pasti meninggalkan satu masjid. Kebayang nggak Masjid Al-Azhar? Itu dibangun tahun 972 Masehi. Sekarang itu mungkin bisa 10.000 atau berapa jemaah sholat. Dari tahun 900 sampai tahun 2000 itu udah berapa juta yang sholat. Kebayang nggak pahalanya? Ada Masjid Amr bin As di Fustat, di Kairo. Itu dari tahun 630 sekian. Itu udah berapa juta orang yang sholat. Nah makanya kita jangan sampai melewatinya. Hanya karena kita belum yakin Allah akan membalasnya. Padahal Allah membalasnya pasti. Hanya dalam hitungan Allah, dalam konsep Allah, bukan dengan konsep kita. Maka rekan-rekan pada bulan yang ini masih bisa maksimalkan. Kalau Anda sudah menganggarkan untuk THR, bagus kalau niatnya sedekah. Tapi kalau Anda sudah bisa menganggarkan untuk baju baru saja 5 juta dan 10 juta, kok Anda bisa-bisanya berat menganggarkan 1 juta untuk investasi hari akhir, dan itu investasi yang lebih real daripada Tesla, lebih real daripada BRIS, lebih real daripada Bukopin Syariah. Dan itu kita akan dapat di hari akhirat, dan ketika kita memahami itu, insya Allah kita tidak akan menjadi korun-korun kecil. Maka di bulan yang paling mulia ini, di momen yang paling mulia ini, maka jangan tunggu nanti. Kalau sekarang punya duit di kantongnya, kalau punya duit di GoPay-nya, punya duit di OVO-nya, punya duit di transferannya, sedekahkan. Kemana paling baik sedekah? Ila aqribina, kepada orang-orang terdekat. Cek, ada nggak kawan-kawan punya keponakan yang kesulitan dalam uang pendidikan? Bantu langsung transfer. Ada nggak tantenya yang kesulitan sudah pensiun? Bantu langsung kirim makanan. Ada nggak neneknya yang susah ngepul dapurnya? Kirim langsung uang. Dan yang paling penting, kita infakkan itu adalah orang tua kita. Lihat orang tua kita, sedekahkan, infakkan. Itu insya Allah dapat pahala 700, dapat pahala Ramadan, dan dapat pahala bir. Itu double, triple, quadruple. Nah, maka mudah-mudahan kita punya 3 hari, maksimalkan. Ya, jangan sampai kita seperti orang yang tidak jadi invest di Tesla tahun 2010 dan kaget melihat harganya di sekarang. Mudah-mudahan kita adalah orang yang tergerakkan hatinya untuk bersedekah, dan kita tidak menjadi korun-korun kecil yang menyangka semua yang kita miliki hasil jerih payah kita, padahal itu adalah hasil sedekah kita 5, 10, 15, dan 20 tahun yang lalu. Itu yang bisa kita sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, ceramahnya luar biasa sekali. Ada satu kutipan yang saya ambil dari ceramah tausiahnya Ustadz tadi, yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 261, di mana mengatakan Allah berfirman bahwa kalau kita berinfak di jalan Allah itu akan dibalas 700 kali. Namun tadi Ustadz juga mengatakan bahwa belum tentu balasan Allah itu berbentuk dalam uang dan tidak langsung ya Ustadz ya. Jadi bisa jadi balasan Allah itu berbentuk hal yang lain, bahkan berbentuk penangguhan rahmat dari Allah, karena itu pada saat itu
penangguhan rezeki itu hal yang terbaik untuk kita gitu ya Ustadz ya. Luar biasa sekali. Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk kakak-kakak, teman-teman, adik-adik alumni yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa dengan fitur raise hand atau mengetik di chat. Jadi saya bisa bacakan. Apakah ada kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang mau bertanya? Apakah ada? Kalau belum ada, saya ingin bertanya nih Ustadz. Ini pengalaman pribadi saya ini sebenarnya. Jadi mengenai infak, mengenai sedekah nih Ustadz. Kalau contohnya saya memberikan sedekah kepada orang lain, tapi dalam hati saya itu berharap balasan dari Allah. Jadi ketika saya memberikan, saya dalam hati saya berkata bahwa saya bersedekah ini semoga dibalas sama Allah meskipun bukan di masa depan seperti itu. Itu hukum dalam Islamnya seperti apa Ustadz? Apakah ada apa ya batasan-batasannya atau segala macam seperti itu Ustadz, atau masih terhitung sedekah ya Ustadz? Padahal kan dalam hati kita itu harusnya kita kan bersedekah itu ikhlas, tidak mengharapkan balasan seperti itu ya Ustadz ya. Tapi kalau dalam hati kecil kita kayak waktu bersedekah itu kayak saya pengen mendapat balasan dari Allah di kedepannya seperti itu seperti apa hukumnya? Ya, Mbak Devi. Ya, makasih. Sekarang misalnya orang baca surat Al-Fatihah masa SD, orang baca surat Al-Fatihah masa SMP, orang baca surat Al-Fatihah, habis SMP dia masuk pesantren, habis itu dia lanjut kuliah agama. Al-Fatihahnya yang dibaca sama. Oke? Tapi dengan seiring waktu, pemahaman dia, penghayatan dia tentang Al-Fatihah itu pasti akan menambah. Ya, dan dia bahkan bisa mengambil ibrah. Dan mungkin Allah akan menganugerahkannya dalam setiap bacaan huruf Al-Fatihah itu pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena dia membaca itu bukan lagi menganggap itu hanyalah sebuah bacaan yang harus dibaca, tapi dia merasakan kecintaan atas Al-Fatihah itu. Bahkan ada dalam, sebelum saya jawab yang pertanyaan itu ya, ada dalam kisah sahabat itu diprotes karena sholatnya itu kulhu terus. Ya, ini orang Indonesia bukan orang Arab. Ini orang Arab bukan orang Indonesia. Kalau kita kulhunya itu bukan karena cinta, karena nggak hafal. Ya. Malam pertama taraweh kulhu. Ya. Terus itu isyanya kulhu. Terus witirnya pakai kulhu lagi. Besoknya kulhu. Pokoknya kulhu adalah senjata andalan. Ya, jurus ninjaku ya. Pasti keluar. Tapi itu diaduin ke Rasulullah. Ini Rasul ini orang sholat. Ini kulhu terus dibaca dalam sholatnya. Terus dia bilang apa? Ya karena memang aku cinta bacaan Qul Huwallahu Ahad. Dan akhirnya Rasulullah nggak masalah. Dan itu bagus. Dan kecintaannya itu menambahkan dia pahala yang lebih banyak. Ya kan? Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan itu? Ya, apa hubungannya dengan pertanyaan? Sebentar ya. Ya, soalnya saya di luar ya. Pertanyaan Mbak Devi, misalnya. Boleh nggak sih saya sedekah seperti itu? Sangat boleh. Kenapa? Mbak Devi tahu nggak? Al-Quran, agama Islam itu turunnya di mana? Kalau Al-Quran turunnya di Padang, sama. Ya, kenapa turunnya di Padang? Di Padang pedagang semua. Ya, di Padang pedagang semua. Jadi ketika Anda beli segini, ya udah nanti untungnya segini. Nah, itu tertarik orang Padang. Karena mereka pebisnis. Nah, apa yang diturunkan Islam di Arab itu? Karena bangsa Arab itu adalah bangsa pedagang. Makanya diilah fi Quraisy ilafihim bihatasyitai wasai. Perjalanan mereka ketika musim panas dan dingin. Untuk apa? Berdagang ke Syam ketika musim panas dan ke Yaman ketika musim dingin. Kenapa mereka berdagang? Maka dalam Al-Quran itu adalah aturan-aturan perdagangan. Anda taruh 1, saya bahas 10. Anda kasih 1, kita bahas 700. Makanya dalam ayat Al-Quran, man yukridullah qardan hasanan, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, maka tidak ada masalah sama sekali ketika kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berharap kepada manusia, itu yang salah. Karena dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wala tamnun tastansir. Jangan kamu memberi,
tapi kamu berharap untuk dapat yang lebih banyak. Itu ke dalam manusia ya. Tapi kalau Bang Dede, kalau Mbak Devi ngasih, tapi terus berharap, ya Allah, saya ngasih, tapi lulusin saya kuliah ya. Boleh nggak? Boleh. Karena emang itu kok interaksi yang dilakukan Allah dengan orang-orang. Bahkan bisa hitung-hitungan juga kok sama Allah. Ingat nggak? Ketika ada kisah, ketika orang yang terjebak dalam gua, lalu mereka ngapain? Mereka pakai wasilah, ya Allah, saya hampir terjebak sini, terus saya menolak. Terbuka sedikit pintu batu yang longsor menutupi gua. Karena mereka nggak ada harapan bisa kabur. Lalu Rasulullah, ya Allah, amalan saya ini, amalan saya itu, akhirnya pintu itu terbuka. Artinya kita boleh hitung-hitungan sama Allah. Walau seperti Al-Quran tadi, seperti baca Al-Fatihah tadi, kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas bacaan Al-Fatihah kita. Tapi antara kita pas SMP, SMA, dan juga lanjut, itu balasan Allah lebih. Kenapa? Karena pemahaman kita lebih. Makanya nanti dalam ada namanya tarikat ya, atau namanya sufi. Ya, ibadahnya seorang awam itu adalah maksiatnya seorang khawas, ya. Atau ibadahnya seorang awam itu adalah maksiatnya seorang, saya lupa bisa dalam sufi, ya seperti itu. Kenapa? Karena bagi mereka tercela kalau kita mengharapkan perniagaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada kisah, kalau pernah dengar kisah namanya Badi'uzzaman Said Nursi. Itu adalah seorang ulama di Turki. Dia punya bukunya ya. Kalau teman-teman suka bahasa Inggris, ya maksudnya suka baca dan bahasa Inggris, download aja di Play Store, ada Risaleh An-Nur. Risaleh An-Nur itu pakai bahasa Inggris. Itu programnya lengkap banget dan saya terinspirasi banget dari buku-buku itu. Buku itu chapter-chapter ya. Pertanyaan dari murid-murid Syekh Badi'uzzaman Said Nursi kepada murid-muridnya. Dan itu dalam perjalanannya Badi'uzzaman Said Nursi itu di penjara 30 tahun. Lalu dia lihat, apa sih kesalahan saya sampai saya Allah. Lalu Badi'uzzaman Said Nursi, Mohon maaf, Adilo deh. Mic-nya. Ya, maaf karena saya pakai Bluetooth, terasa banget. Ya, apa yang menjadi perenungan Badi'uzzaman Said Nursi? Karena Badi'uzzaman Said Nursi gini loh, Allah itu selalu memberi tamparan-tamparan halus atas dosa-dosa yang kita lakukan. Allah ingatkan dengan sebuah kejadian. Bahkan ketika kita pegang gelas itu jatuh dari genggaman dan kita dan pecah, itu adalah sebuah peringatan atas kesalahan yang kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai pernah bilang, ya Allah salah apa aku ya Allah, kalau ditunjukin banyak. Ya. Jadi Badi'uzzaman Said Nursi bilang, kenapa saya sampai dihukum 30 tahun ini? Apa dosa yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu dia mengali lagi dia merenungi ternyata kesalahan dia. Dia berjuang di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Islam. Karena apa? Karena dia berharap Allah meninggikan derajatnya dari seorang yang biasa, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merasa itu adalah sebuah maksiat yang dilakukan. Kebayang nggak? Kita sebagai awam itu merasa berdosa, ya, tidak merasa berdosa, tidak merasa bermaksiat atau tidak merasa biasa saja, karena ketika berharap balasan itu dari manusia itu salah. Ya, kita merasa biasa saja ketika kita berhitung-hitung kepada Allah. Tapi pada derajat yang alif, bahkan dia berharap rahmat dan ditinggikan derajatnya dari orang lain, itu dia sudah merasa dosa, seperti yang dilakukan oleh Badi'uzzaman Said Nursi. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak kita berharap kepada Allah? Boleh. Tapi dengan semakin tingginya pemahaman kita, semakin tingginya cinta kita, semakin tingginya pengetahuan kita mengenal Allah, lama-lama kita akan naik dari level SMP ke SMA ke kuliah dalam paham kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mbak Devi. Terima kasih Ustadz jawabannya. Saya bisa tenang sekarang bersedekah meskipun mengharapkan balasan dari Allah ya. Oke, ini waktu masih ada sekitar 4 menitan. Masih adakah yang mau bertanya ke kakak, teman-teman, dan adik-adik? Saya biasanya kalau kasih kuis, saya kasih hadiah nih, saya gelang koka dari Mesir. Cuman ini kan orangnya orang timur semua, saya nggak online. Iya. Orang timur semua, nggak berani saya ngasih jauh. Mungkin Karido,
Karidlo silahkan waktunya Terima kasih. kalau Tes mau suara, bertanya. suaranya masuk. Tes. Masuk. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridlo, ingin bertanya. Ustadz gini, sebelumnya kan kita kan baru tahu akhir-akhir ini kalau misalkan katong melakukan sumpah palsu mengatasnamakan Tuhan, itu katong wajib untuk menggantinya dengan puasa. Nah, untuk sumpah-sumpah palsu yang maksudnya yang pernah kita buat sebelumnya, itu bagaimana cara menggantinya? Apakah kita harus berpuasa terhadap sumpah palsu yang pernah kita buat sebelumnya, atau kedepannya ketika kita membuat sumpah palsu baru kita menggantinya dengan puasa? Mohon informasinya, Ustadz. Terima kasih. Ya, Oke, Ustadz. kita sumpah palsu ya, bukan kita sumpah dengan nama Allah. Habis itu kita tidak melakukannya. Itu sebenarnya adalah sebuah hal-hal yang dosa, bisa dikatakan bukan besar ya, tapi membawa nama Allah untuk kepentingan dunia, itu mungkin bahayanya sama kayak apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Awala ya'lamuna anallah ya'lamu ma yusirruna wa yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamun kitab. Saya lupa lagi ayatnya. Dia mengganti untuk keuntungan yang sedikit. Itu adalah kalau kita bicara tentang dosa, itu udah pasti dosa besar. Lalu bagaimana kita membayarnya? Ya, berpuasa. Ataupun seperti ketika kita membayar atas sumpah yang kita ingkari. Misalnya Mas Rido bersumpah, misalnya habis putus sama pacar ya. Pokoknya wallahi, pokoknya dari detik ini sampai kapanpun saya akan blok kamu, ya kan? Nah, gitu kan, masalah-masalah anak muda kan. Habis itu kamu blok pacar kamu, tapi habis itu kangen, ya kan? Habis itu di-unblock. Padahal itu sudah pakai wallahi. Apa itu kafaratul yaminnya? Kafaratul yaminnya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin dengan kadar makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, makanya jangan sampai kita sempat mudah menyebut nama Allah dalam sumpah-sumpah yang kita lakukan, apalagi itu sumpah palsu. Ya, karena itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, Mas Ridho. Oke, Ya, terima terima kasih. kasih. Apakah jelas Karidlo? Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Tadi tausiahnya juga luar biasa sekali. Pertanyaannya juga jawabannya sangat membantu untuk kita lebih mengerti tentang agama. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sharing session oleh para alumni SMA Negeri 5 Ambon. Jadi untuk menjelaskan sesi ini, saya akan meminta 1 atau 2 orang dari kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik untuk bercerita sambil kita menunggu waktu berbuka puasa. Masih ada sekitar 20 menit lagi sampai buka puasa di waktu Indonesia Barat. Untuk bercerita tentang episode atau hal yang bekas diingatan tentang Siwa 5 ya, tentang alumni Siwa 5 sekolah kita. Apa saja boleh temanya, bebas. Kalau contohnya saya nih, karena bulan Ramadan sekarang, mungkin yang paling membekas untuk saya itu adalah buka puasa kecil-kecilan yang dilakukan di musola. Jadi di sekolah kita dulu itu memang ada buka puasa rame-ramenya, besar-besaran buat sekolah, tapi siswa-siswi Muslim juga itu kadang sering ya, bukan kadang, itu saling mengingatkan untuk berpuasa sunnah. Dan saat berbuka puasa itu kita berbuka puasa kecil-kecilan sama rame-rame di depan musola. Itu sih yang paling teringat, karena sekarang puasa di tanah rantau gitu ya, sendiri, tidak ada teman, dan corona juga tidak bisa berbukberan. Jadi kangen seperti itu ya dengan situasi waktu saat itu. Untuk selanjutnya boleh saya minta saya tanya dulu deh, saya boleh pamit ya? nggak? Oh, silakan Ustadz. Iya, Ya, terima kasih teman-teman, Bang Dede tadi, Pak Iya. Ketua, Mbak Devi, dan Terima kasih banyak Bang Pangeran untuk Ya, mudah-mudahan waktunya Bang. ada manfaatnya walau sedikit. Maafkan kalau saya salah kata, salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Pangeran. Sama-sama.
Oke, kakak, teman-teman dan adik, kita pakai bahasa Ambon kakak ya, Anto Sulef. Jadi, apakah ada yang berrela sungkawan mau bercerita? Kakak Dade, raise hand. Kakak mau bercerita kakak? Belum ada? Oke, kalau begitu beta minta mungkin adik kakak Edli Batlairi. Kakak Edi mungkin bisa menceritakan satu cerita Pak Katong soal Siwa 5. Apa yang membekas begitu di kakak pun ingatan tentang Siwa 5? Ada episode-episode apa? Ya, danke Ade Devi. Mungkin di sini beta mau cerita, mungkin ini juga dialami kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik lainnya. Ya, sedikit cerita saja yang paling berkesan juga saat katong di Siwa 5 tuh, apalagi bulan-bulan ya Ramadan, bulan puasa, terus hari raya. Nah, itu setelah hari raya kan ada halal bihalal. Nah, itu yang paling berkesan dalam artian karena maksudnya menurut beta itu berkesan karena di situ benar-benar di Siwa 5 itu menunjukkan rasa toleransi begitu. Jadi yang seperti yang katong ketahui kalau katong halal bihalal kan sing hanya dong yang hari raya saja, tapi katong juga dilibatkan entah di kepanitiaannya begitu-begitu. Jadi kayak yang kalau menurut beta sendiri ya pengalaman yang halal bihalal itu sih. Terus ada juga pengalaman yang mungkin Harun juga tahu yang waktu mau hari raya Idul Adha ya, si Onyong sapi yang dong kasih nama Onyong. Nah itu yang ya itulah pengalaman yang luar biasa ya. Maksudnya di katong Siwa 5 toleransi, katong solidaritas, katong kebersamaan yang mungkin saat ini ya sing tahu ya, maksudnya katong sing tahu apakah itu bisa kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik rasakan, cuman menurut beta itu yang berkesan. Mungkin itu ada Devi dan Ke. Kasih kakak. Selanjutnya masih bisa satu orang lah ini kakak. Apakah ada yang mau bercerita? Kalau sing ada beta bisa minta kakak Irsyad kakak. Mungkin ada cerita yang berkesan. Kakak Irsyad boleh diceritakan Pak Katong. Halo, Ya kakak. mau cerita apa nih? Pas Katong bilang Siwa 5 tuh apa yang muncul di kakak kepala kak? Yang ini Ustadznya sudah sulef sih kakak, jadi cerita-cerita yang ya sedikit out of context juga nggak apa-apa sih kakak. Mungkin ini saja. Dulu waktu zaman masih angkatan 1 sama angkatan 2, itu kan katong catering belum jelas kayak sekarang. Terus katong cuman berapa orang di sekolah, yang muslim juga cuman 1/3. Lalu pas bulan puasa pertama itu katong sing ada yang sing ada catering paten yang permasa katong makan sahur. Jadi Iya kak. itu katong kalau sahur ya masak sendiri begitu. Dan betul-betul suasana masih sunyi, belum kayak sekarang. Kalau sekarang kurang tahu apa kalau sahur bagaimana makan di sekolah. Cuman kalau dulu tuh ya itu, katong harus masak sendiri. Dan di dalam lemari tuh katong stok snack banyak buat sahur. Begitulah. Oh iya kak. Jadi itu rame-rame sama memasak rame-rame begitu kak, beli bahan sama-sama. Sing rame-rame sih kebanyakan, sing rame-rame kebanyakan beta yang biasa masak. Kebetulan beta biasa masak jadi. Oh iya kakak. Ya jadi ya generasi yang jangankan pas sahur, dulu zaman katong masih angkatan 1 sama angkatan 2 saja, itu katong kalau sarapan pagi itu kalau bukan katong beberapa orang yang masak di dapur di ruang makan yang di asrama cowok,
Katong goreng telur biasa pagi-pagi tuh, goreng telur per satu asrama semua makan. Atau katong pagi-pagi tuh katong pi keluar di asrama haji atau di luar-luar itu katong pi cari nasi kuning yang 5.000 baru katong balik bawa di sekolah baru katong sarapan kayak begitu. Jadi kita mesti berterima kasih banyak pada kakak dong nih, karena kakak dong bung prestasi dan segala macam Siswa 5 bisa sebagus sekarang, so ada catering. Jadi terima kasih pada Iya. kakak angkatan 1 2. Dulu itu yang catering itu sempat kakak Kiki pung mama, Kiki angkatan 1. Oh iya kakak. Nah itu tuh jadi agak ketolong sedikit katong sahur-sahur sekali-sekali untuk datang makanan sahur. Cuman kalau kadang sudah terlambat ya sudah katong masak begitu. Iya kakak. Mantap kakak, terima kasih kakak semua bercerita. Jadi untuk mengingat waktu ini katong punya acara masih ada 2 kakak teman-teman adik-adik. Katong selanjutnya saja yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah oleh saudari Andan Sari Nurbati dan saudari Sita Sangaji. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kakak dan juga adik. Terima kasih. Langsung saja ya saya baca kalam ilahinya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan Tadi ada buka puasa bersama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang diturunkan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Baik kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik, sebelum ketong berlanjut ke acara terakhir yaitu doa dan buka puasa bersama, seperti biasa untuk sesi online, saya mohon untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh panitia. Ada kakak Ridlo dan kakak Harun, mungkin dipersilahkan panduannya kakak. Untuk sesi foto dikembalikan buat kakak Harun. Kepada kakak Harun, dipersilakan. Baik, assalamualaikum kakak semuanya, teman-teman. Mohon on cam-nya dong, biar katong apa namanya ya jadi dokumentasi lah. Oke, dalam hitungan 3, mohon senyum yang ganteng dan manisnya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Selanjutnya gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak, teman-teman semuanya. Terima kasih kakak Harun. Jadi kakak teman-teman adik-adik ketemu pindah ke acara selanjutnya yaitu sesi doa penutup dan buka puasa bersama. Ini untuk waktu WIB masih ada 9 menitan lagi untuk buka puasa. Jadi untuk doanya ketemu mohon kesediaan kakak Dade untuk memimpin. Kakak Dade dipersilahkan. Oke, mohon maaf beta kamera HP mati, jadi berhubung Jakarta su masa waktu berbuka, mari ketong sama-sama berbuka dengan membacakan doa berbuka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat berbuka. Terima kasih kakak. Dengan berakhirnya sesi buka puasa bersama ini berakhir pula rangkaian teman-teman di WIB. Selamat berbuka kakak. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula serangkaian acara kita pada hari ini. Beta ucapkan terima kasih terkhusus kepada tadi untuk Suhuleh, tapi Ustadz Pangeran Arsyad Ihsanul Haq LC yang sudah berkenan hadir, dan juga untuk kakak-kakak teman-teman adik-adik panitia, baik kakak-kakak teman-teman adik-adik yang sudah mau hadir memeriahkan ketong punya acara buka puasa bersama hari ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih Adik Desi, teman-teman di sisi pengenalin. Ayo, siap-siap sudah. Ini tuh, buka puasa tuh. Beta sampai sebuka puasa dari tadi saudara-saudari. BTW terima kasih buat yang sudah join. Dan Gewe, dan Gedi, love you. Selamat berbuka semuanya. Kakak Dade buka puasa duluan 10 menit lagi di Jakarta Selatan. Ridlo ini masih ke record, Ridlo. Oh iya, beta lupa, astagfirullah. Oke, Dangke mengingatkan.